Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat. Kali ini kita belajar tentang sintesis protein. Sintesis protein dapat terjadi pada sel prokariota dan sel ekariota. Hanya bedanya pada sel prokariota terjadi di sitoplasma, yaitu di organel ribosom, dan pada sel ekariota terjadi di inti sel dan dilanjutkan di sitoplasma, yaitu di ribosom. Kali ini kita akan belajar sintesis protein pada sel ekariota. Sintesis protein terdiri dari dua tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA yang kita namakan DNA template atau antisense atau non-coding. Terdiri dari tiga tahap: inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi: RNA polimerase terikat pada promoter pada untai DNA, memisahkan untai ganda DNA, maka tersedialah template atau cetakan untai tunggal yang siap untuk ditranskripsi, yang kita namakan DNA template. Elongasi: satu untai DNA, untaian cetakan bertindak sebagai cetakan. RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari nukleotida, membuat sebuah rantai yang tumbuh dari 5 ke 3. RNA transkripsi membawa informasi yang sama persis dengan DNA non-template atau DNA coding atau DNA sense. Terminasi: urutan ini memberi sinyal bahwa transkripsi RNA telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Pada gambar ini, kalian bisa membedakan antara coding strand dan template strand. Coding strand dari 5 ke 3, sedangkan template strand dari 3 ke 5. Coding strand merupakan DNA sense, sedangkan template strand merupakan DNA antisense. Maka dilihat kode pada RNA hasil transkripsinya sama persis dengan kode pada coding strand, hanya timin diganti urasil. mRNA yang terbentuk sebenarnya masih merupakan pre-mRNA, harus diproses menjadi mRNA dengan tiga tahap, yaitu pemberian topi nukleotida guanin, lalu pemotongan intron pada proses splicing, dan pemberian ekor nukleotida adenin. Bisa kita lihat pada simulasi ini. tRNA yang membawa asam amino sesuai dengan kodon pada RNA terbentuk dengan bantuan enzim aminoasil tRNA sintetase. Terlihat asam amino akan menempel pada sisi aktifnya, lalu fosfat dari ATP, lalu tRNA, fosfatnya lepas, maka lepaslah tRNA dengan asam aminonya. Translasi merupakan proses urutan nukleotida dalam mRNA yang diterjemahkan ke dalam urutan asam amino dari rantai polipeptida.
Selama proses ini, sel membaca informasi pada messenger atau mRNA dan menggunakannya untuk membuat sebuah protein. Pada sebuah mRNA, instruksi untuk membuat polipeptida adalah RNA nukleotida, adenin, urasil, sitosin, guanin, yang dibaca dalam 3 nukleotida yang kita namakan kodon. Translasi juga terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi, ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca, dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin yang cocok dengan kodon start, yaitu AUG. Lalu elongasi, mRNA dibaca 1 kodon sekali dan asam amino yang sesuai dengan kodon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA bergerak melewati situs A, P, dan E dari ribosom. Awalnya di P, lalu tRNA yang baru ke A, lalu asam amino dari P ke A, lalu P ke E. Dan terminasi, rantai polipeptida dilepaskan ketika kodon stop terbaca, UAG, UAA, dan UGA. Membuat rantai polipeptida terpisah dari tRNA dan lepas keluar dari ribosom. Bisa kita lihat pada simulasi ini. Untuk asam amino yang dibawa oleh tRNA dapat dibaca pada tabel ini. Basa 1, basa 2, dan basa 3. Ada kodon start dan ada kodon stop. Terima kasih. Putar selalu video pembelajaran dari channel ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.